Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Oke, perkenalkan nama saya Rihma Solawati. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah, Biro Fakultatif. Saya sekarang sedang berada di talk show yang bertemakan tipe investasi apa yang tepat di masa resesi kali ini. Sebenarnya talk show kali ini merupakan salah satu proker dari Dema Prodi Ekonomi Syariah sendiri, yaitu Raisya. Namun karena kondisi yang pandemi saat ini, kita ganti di talk show. Oke. Dema Prodi Ekonomi Syariah berharap agar acara kali ini itu bisa bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa dan umumnya untuk milenial di luar sana. Dan di dalam talk show kali ini kita bersama narasumber kita sekaligus sebagai pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Rafiq Effendi, Eskom MM. Oke, langsung saja nih Bapak, kita masuk pada agenda kita kali ini yang bertemakan investasi tadi. Menurut Bapak bagaimana sih pengertian dari investasi itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya ya. Jadi kalau kita berbicara investasi, itu sebenarnya investasi itu penanaman suatu modal ya. Jadi dengan harapan ada imbal balik yang lebih tinggi di kemudian hari ya. Bahasanya kalau di dalam bisnis itu ada profit lah gitu ya. Jadi penanaman modal yang tujuannya adalah untuk agar dana atau modal yang ditanamkan itu mendapatkan hasil lebih tinggi, imbal balik lebih tinggi dari modal itu sendiri. Itu pengertian dasar daripada investasi. Oh, luar biasa sekali ya Pak Ya. mengenai investasi itu sendiri. Untuk mengenai profil resiko itu sendiri, bagi investor itu bagaimana sih Pak pentingnya dari profil investor? Oke, jadi gini, ada beberapa hal yang harus dipahami dulu ya sebelum kita melakukan kegiatan investasi. Yang pertama, ini saya ulas agak detail ya Mbak ya, biar nanti para milenial ini bisa memahami tentang sebenarnya bagaimana mereka itu harus melakukan kegiatan investasi. Dan ini juga berlaku untuk masyarakat umum, karena saat ini tuh banyak sekali masyarakat itu yang tertipu masalah investasi. Dan langkah-langkah apa yang harus dipahami dulu bagi seorang investor sebelum melakukan kegiatan investasi. Pertama, investasi itu harus tahu modal dulu. Ya, harus tahu modal Anda itu melakukan investasi ini seberapa besar. Dan sebagai catatan yang paling penting, modal ini harus modal yang safe. Jadi modal yang aman, namanya aja investasi. Jangan sampai Anda mau bayar anak sekolah, Anda melakukan kegiatan investasi. Oh, ini bahaya sekali. Jadi uang yang pertama harus dilakukan untuk kegiatan investasi itu harus benar-benar uang yang aman. Gitu. Jadi duit ayem lah Mbak, lek wong Jawa ngomong itu duit ayem. Jangan sampai duit panas melakukan kegiatan investasi menggunakan uang panas. Ini yang harus dipahami pertama. Sehingga pada saat kegiatan investasi itu ada naik turunnya, ada fluktuatif kayak gitu, kita itu tenang aja. Ya, karena kita menggunakan uang dingin. Ini catatan pertama. Kedua, Anda harus memahami dulu dalam melakukan tujuan investasi. Nah, dan karakter-karakter dari investasi. Biasanya orang itu selalu ingin mengharapkan investasi itu mendapatkan hasil yang luar biasa. Seakan-akan bim salah bim gitu ya. Kalau bisa dengan tidur aja, dengan diem aja, itu sebulan dapat 30%, 50% kayak gitu. Itu mindset yang harus dibangun dulu. Jadi tujuan investasi itu harus paham dulu bahwa ada proses di sana. Anda untuk mencapai goal yang Anda inginkan itu ada proses. Dan proses ini harus realistis, harus masuk akal gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang nggak masuk akal, kegiatan-kegiatan investasi yang nggak masuk akal, itu pasti akan berujung pada masalah. Itu yang harus dipahami. Ketiga, Anda harus memahami resiko. Nah, banyak orang ingin investasi tetapi nggak memahami resiko.
Nah, risiko ini sesuai dengan karakter daripada investasi itu sendiri. Dalam melakukan kegiatan investasi itu ada risiko yang kecil dan risiko yang lumayan besar. Ini ada falsafah yang paling dasar, bahwa ini ada kalimat high risk high return kan gitu kan, low risk low return. Jadi ketika Anda menginginkan investasi yang memiliki imbal balik yang tinggi, maka itu pasti risiko itu mengikuti yang tinggi. Itu pasti, Mbak. Jadi nggak ada, Anda sampai mati pun tidak akan menemukan investasi yang punya high return tapi risikonya kecil. Itu nggak akan pernah ada. Caranya gimana? High return-nya, keuntungan yang besar itu biar berjalan, tetapi risikonya ini dipelajari agar menjadi risiko yang terukur. Itu caranya ya. Oke. Baik, Pak. Sangat luar biasa sekali ya mengenai pembahasan investasi itu sendiri. Jadi kita harus tahu itu ya, Pak. Kita harus tahu karakteristik dulu. Tahu tujuan investasi kita dulu bagaimana gitu ya, Pak. Betul. Lalu bagaimana sih cara kita membagi pendapatan kepada investasi dan dana darurat itu sendiri? Oke, tentunya masing-masing orang itu berbeda ya. Masing-masing orang itu berbeda, tetapi ada sebenarnya pedoman dasar ya. Jadi Anda itu melakukan kegiatan investasi seperti penjelasan saya di awal, bahwa dana itu harus benar-benar dana yang safe. Nah, dana yang safe otomatis kan dari pendapatan Anda, Mbak ya. Jadi dana yang safe sebesar berapa itu sebenarnya tergantung dari pendapatan Anda. Nah, pendapatan itu ada kalkulasi, Mbak. Jadi ini ada hubungannya nanti juga dengan modal usaha dan lain-lain kayak gitu. Biasanya kalkulasinya itu adalah 70-30. Jadi maksimal uang yang Anda keluarkan dari kehidupan Anda untuk biaya sehari-hari itu maksimal itu adalah 70/30. 30% ini yang harus Anda nikmati. Maksimal ya. Termasuk untuk bayar, bisa nih bayar angsuran, jika Anda punya angsuran itu maksimal 30%. Nah, yang 70% itu ada yang dipakai untuk kegiatan investasi, pakai untuk kegiatan mengembangkan usaha dan lain-lain. Jadi di sini yang paling penting Anda itu pada tahap aman itu adalah 30% dari pendapatan Anda itu sudah harus memenuhi kebutuhan Anda dulu. Nah, itu kalkulasinya. Masalah besar kecil itu wilayah yang berbeda, tetapi rumus bakunya itu seperti itu. Sehingga Anda itu akan aman di dalam melakukan kegiatan bisnis, Anda dalam melakukan untuk senang-senang dan lain-lain itu jangan lepas dari 30% itu. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Sangat menarik sekali. Jadi kita sebagai ibaratnya sebagai calon investor, Pak. Jadi kita harus bisa mengelola bagaimana dana kita itu kita investasikan. Nah, terus selanjutnya ya, Pak, kita ini masih milenial, jadi kita kadang masih bingung gimana sih cara kita investasi. Terus menurut Bapak, sebenarnya investasi dan milenial itu cocok nggak, Pak? Maksudnya investasi itu ramah nggak untuk milenial? Oh iya, nah ini karena ini juga untuk konsumsi mahasiswa ya, saya ulas juga. Investasi itu sebenarnya tidak mengenal usia, Pak. Selama orang itu sudah bisa berpikir, maksud saya sudah balik ya, artinya bahwa dia itu sudah bisa memikir akan masa depannya, maka investasi ini karakter jadi investor ini itu sebenarnya harus sudah dibangun. Nah, investasi ini kan tidak ada, terutama yang untuk milenial. Itu Anda harus benar-benar ambil investasi itu yang liquid, yang putarannya cepat, ya itu yang harus dipakai pedoman utama. Milenial jangan melakukan kegiatan investasi yang sifatnya itu jangka panjang. Ini nggak tepat. Contohnya, milenial mau investasi beli tanah. Nah, biasanya orang-orang tua itu wis tondok le, tuku lemah wi gak enak rugi nih, bener nggak? Nah, iya. Itu benar, beli tanah atau rumah itu nggak ada turunnya. Tapi ini nggak cocok untuk para milenial. Milenial itu butuh investasi yang cepat. Dan investasi tanah itu kalau berbeda ya kasus misalnya
beli tanah kebetulan kena gudang garam mau dibangun bandara, itu beda. Itu bukan investor tanah, tapi dia adalah pebisnis tanah. Itu beda. Jadi pebisnis tanah itu dia akan membeli tanah dan dia sudah tahu plan area situ misalnya mau dipakai bandara. Kalau investasi tanah yang umum dilakukan oleh orang-orang tua sekarang ini, wis pokoknya tuku tanah, ini mesti nggak enak, berarti nggak ada ruginya. Pertanyaannya, berapa lama dan berapa persen kenaikan itu kalau kamu hitung dalam per bulan? Tanah itu nggak gede. Ya, yang besar itu, yang dapat besar itu adalah pebisnis tanah, Mbak, bukan investor tanah. Beda. Kalau pebisnis tanah itu dia beli tanah, tahu proyeksinya ke depan tuh seperti apa gitu. Tapi investor biasanya pokoknya tuku neng pinggir dalan, api dan lain-lain kan kayak gitu. Itu secara umum itu seperti itu. Jadi milenial jangan melakukan kegiatan-kegiatan investasi yang sifatnya nggak liquid. Karena milenial itu butuh banyak belajar, butuh banyak kegiatan bisnis yang sifatnya liquid kan gitu kan. Jadi yang paling cocok adalah yang liquid. Contohnya apa? Contohnya Anda di saham, misalnya nih, saham itu dunianya Pak Rofiq sudah puluhan tahun ya. Jadi di saham itu liquid, Anda pengen jual sekarang ya sudah langsung bisa. Masalah momentum mau beli kapan, jual kapan, itu ada ilmunya kan gitu kan. Setiap investor itu harus belajar ilmunya. Kamu mau investasi tanah, ya harus belajar ilmunya tanah seperti apa, proyeksi-proyeksinya ke depan seperti apa. Anda mau jadi investor saham harus belajar bagaimana cara menganalisa saham misal. Dan hari ini kan 100.000 pun Anda sudah bisa masuk ke pasar modal kan gitu kan. Nah ini sebenarnya adalah memberi peluang kepada milenial ya, pelajar dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan investasi. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Anda bisa secara konkret itu kolaborasi dengan teman-temannya. Misalkan melakukan urunan lah gitu ya. Urunan dipakai kegiatan bisnis, jual beli. Nah, hari ini dengan adanya online seperti ini, wah itu kesempatan mahasiswa luar biasa. Saya contohkan aja, seperti anak saya masih di MTS kelas 2. Dia udah melakukan kegiatan dan saya support penuh. Jadi ini buktinya, ini salah satu bukti bahwa sebenarnya kegiatan bisnis atau investasi di milenial itu nggak mengenal usia, nggak mengenal umur. Anda juga sudah banyak ya di luar sana, anak-anak SMP yang sudah penghasilannya puluhan juta kan gitu. Jadi ini saat ini sudah umur itu bukan hal yang pokok. Yang pokok apa? Pengetahuan, ilmu. Nah, Anda milenial, ilmunya investasi, ilmunya bisnis besar, banyak, maka Anda bisa sangat sukses. Ya, Anda juga tahu bagaimana sekarang anak-anak muda banyak yang jadi YouTuber misalnya kayak gitu. YouTuber itu modal apa? Konten. Seneng mangan, wae duit. Loh, ya enggak? Coba Anda makan gratis ini gratis itu sudah Anda dapat uang. Anda lihat kayak siapa itu Atta misalnya. Itu hanya modal Asyap. Nah, ya kan modal utamanya apa? Asyap. Nah, itu meng-create sesuatu yang bisa menjadi keyword, yang bisa menjadi booming dan itu adalah kreativitas dan pemahaman tentang keilmuan bagaimana dia marketing jadi YouTuber dan lain-lain. Ya, itu adalah yang paling utama. Jadi nggak ada alasan sekarang. Ya seperti tadi yang saya bilang, anaknya masih SMP itu tak coba mau bisnis ini, oke silahkan. Akhirnya sekarang jalan, transaksi itu bisa jutaan setiap hari kayak gitu. Itu masih SMP. Jadi itu peluang, nggak ada kegiatan. Apalagi mahasiswa yang berpikir begini, Anda mungkin sama orang tua Anda itu dipesenin, wes toh kamu gak usah mikir apa-apa, wes mikir sekolah tok. Nah ini momennya itu kan. Begitu, Pak. Iya, sekarang udah nggak masanya, gitu loh. Sekarang saya tanya, Anda mau belajar berapa jam sehari? Pernah Anda belajar 5 jam sehari? Belum pernah, saya yakin belum pernah. Ya, jadi belajar sambil berkarya. Jadi belajar itu banyak, tidak hanya membaca buku saja. Anda kutu buku juga susah, nggak bisa sosialisasi. Rezeki itu dari teman Anda. Gitu. Jadi perbanyak. Selain belajar dari buku, dari YouTube pun sekarang audio visual. Banyak orang-orang sukses, banyak orang-orang pintar belajar dari YouTube gitu ya. Oke. Ya, wow, keren sekali ya Pak. Jadi intinya begini ya, investasi itu nggak melihat dari umur, tidak melihat dari usia. Nah, tapi yang menjadi pokok adalah pengetahuan kita mengenai investasi. Betul.
Oke, selanjutnya ya Pak, kira-kira investasi itu yang tepat ketika usia berapa ya Pak? Nah, sekali lagi itu selama Anda sudah bisa mengkalkulasi, tentunya di dalam investasi itu kan Anda harus bisa mengkalkulasi antara uang investasi, dana investasi yang Anda investasikan, kedua itu adalah risiko yang Anda sudah kalkulasi, yang sudah Anda perhitungkan, selama itu dan potensi return yang Anda dapat, selama ini sudah Anda hitung, maka sebenarnya Anda sudah bisa mulai. Jangan jadi just do it now ya. Jadi kerjakan sekarang, jangan menunda, nggak ada gunanya. Iya Pak. Saya sudah mencontohkan bagaimana banyak anak-anak yang sekarang usia muda tapi penghasilannya sudah gede kayak gitu, bahkan melebihi orang-orang yang sudah kerja puluhan tahun kan gitu kan. Dan itu ada juga. Jadi gini, Anda harus memplan sebenarnya kalau sudah di tingkat advance di dalam melakukan kegiatan investasi itu Anda harus plan investasi jangka pendek. Ya, Anda harus melakukan diversifikasi juga. Jadi jangan menaruh investasi dalam satu keranjang. Ini pernyataan Warren Buffett yang sangat terkenal ya gitu kan. Jadi Anda harus melakukan diversifikasi dan ini karakternya harus beda-beda. Anda nanti endingnya itu akan mendapatkan, aku akan mendapatkan hasil investasi harian. Anda bisa mendapatkan investasi per bulanan, bisa investasi hasilnya yang tahunan. Jadi ini Anda harus plan. Sebenarnya nanti kalau sudah tingkat advance seperti itu, Mbak. Jadi sekali lagi, seusia berapa? Seusia ketika Anda sudah tahu risk and reward-nya. Otomatis Anda sudah tahu ilmunya, barulah Anda bisa melakukan kegiatan investasi. Apakah itu ketika umur 14 tahun Anda sudah bisa? Lakukan. Baik. Ya 12 tahun bisa, lakukan. Kenapa enggak kan gitu kan? Jadi cita-cita seorang investor, seorang entrepreneur itu adalah pensiun dini, Mbak. Nah, ini bedanya antara entrepreneur sama karyawan. Karyawan tuh kalau mau pensiun bingungnya setengah mati gitu ya. Bahkan ada yang sampai dalam tanda kutip stres, mikir kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi bagi seorang investor sama pengusaha itu pengen pensiun dini. Tapi pensiun dini yang produktif. Dia punya pasif income yang sudah diplan harian, bulan, tahunan kayak gitu. Sehingga dia pensiun. Tapi investasinya berjalan terus. Sehingga masih muda, bisa umroh setiap tahun, bisa dolan kemana-mana, sarapan di Malaysia, makan malamnya di Hong Kong, dan lain kayak gitu kan. Masih muda kan, luar biasa. Dan itu Anda bisa kalau Anda mau memulai gitu ya. Oke, baik, sangat menarik sekali ya tema kita kali ini. Jadi kita sebagai milenial nggak perlu takut nih kalau mau berinvestasi, ya nggak sih? Oke, untuk terakhir Pak ya, ini dari pertanyaan penutup dan pertanyaan sangat pamungkas sekali karena tema kita mengenai resesi juga. Menurut Bapak sebenarnya investasi yang tepat di masa resesi itu yang bagaimana sih? Ya, saya itu sebagai investor tuh mengalami resesi itu sudah 3 kali, Mbak ya. Jadi mulai 98 itu meskipun saya masuk di pasar modal itu tahun 2000-an, tapi masih sangat terasa. Dan di 2008 dan saat ini kita tunggu nanti laporan kuartal terakhir ini ya. Ketika ini nanti kalau sampai minus, ya, BO kita minus, maka itu Indonesia masuk ke dalam resesi. Kuartal kemarin sudah minus dan ini perkirakan tuh kalau nggak salah minus 2,29%. Artinya bahwa resesi itu tinggal nunggu waktu. Berapa bulan lagi itu sudah platnya Indonesia udah keluar. Indonesia masuk negara resesi. Dan kita nggak sendiri. Jadi di masa pandemi, dari resesi-resesi yang dulu 2008 karena kasus subprime mortgage, 98 karena kasus politik dan lain-lain di Asia yang seperti itu. Krisis saat ini itu memang agak berbeda. Bagi investor-investor lama kayak saya ini sebenarnya resesi itu kan ada periode kalau Anda lihat ya, ada siklusnya. 10 tahun 98, 2008 dan ini semua orang memperkirakan 2018. Kan gitu kan. Nah, di 2018 itu mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk jadi investor di pasar modal,
Kalau Anda tahu, tanya kakak-kakak kelasmu yang dulu, yang mungkin sudah lulus, itu sudah saya kasih tahu. 2018 itu sudah stay out from market. Jadi keluar, Anda semua harus keluar meninggalkan pasar ini karena ini mau ada resesi. Pertama dari siklus. Kedua, Pak Rafiq mengidentifikasi itu dari kasus Brexit. Brexit itu di mana Inggris itu keluar dari euro, mata uang euro. Pikir saya ini adalah momentum krisis. Dan yang ketiga ternyata enggak juga gitu kan. Dan yang ketiga itu adalah perang dagang Amerika dan Cina. Nah, itu adalah momentum krisis pikir saya. Ternyata enggak juga. Itu ketika semua masih kuat, muncullah yang namanya COVID-19, COVID-19 ini. Nah, COVID ini kan banyak perdebatan ya. Iya, Pak. Bagaimana COVID ini desain krisis, ini desain dari settingan negara-negara maju, namanya teori konspirasi kan, namanya teori konspirasi. Dan sebelum ada video-video keluar itu, ini sudah saya bahas kepada mahasiswa bahwa sebenarnya ini untuk ranah, sekali lagi saya nggak mau pada saat itu nggak mau dituntut untuk jadi ini ya memperkeruh situasi, tetapi itu dalam konteks keilmuan di perguruan tinggi. Saya sampaikan bahwa ini sebenarnya adalah bagian daripada teori konspirasi. Itu sudah tak sampaikan dan videonya sebelum ada video-video mulai COVID pertama, mahasiswa yang memprogram mata kuliah kewirausahaan kalau nggak salah itu sudah saya bahas dan videonya sekarang tak simpan sendiri. Itu saya sudah mengatakan seperti itu. Dan karena apa? Karena tanda-tanda sebelumnya itu sudah kelihatan gitu loh ya. Jadi resesi ini sudah kelihatan. Nah, pertanyaannya sekarang, setiap terjadi resesi itu pasti ada peluang. Allah itu memberi cobaan. Pasti ketika orang berilmu itu pasti bisa memanfaatkan. Saya contohkan Gunung Kelud meletus misal. Siapa yang akan diuntungkan? Yang bisnis di material kayak batu dan lain-lain, akhirnya terisi. Itu ada semua. Nah, tetapi sekali lagi krisis ini agak berbeda. Karena apa? Kenapa saya bilang berbeda? Kalau yang lain tuh biasanya dihantam masa ekonomi, ketika indikator ekonomi itu sudah pulih, maka sudah running well, kan gitu, pulih ekonomi. Tetapi hari ini penyakit masalahnya. Yang paling bahaya, bagaimana kesadaran orang ini bisa bertindak hidup itu wajar. Ketika kemarin sudah dibuka, mau dibuka, ini buka. Anda lihat orang itu juga banyak yang takut. Yang kesana itu ya sebagian kecil aja karena mau liburan atau gimana kan gitu kan, apalagi protokol kesehatan tidak dilakukan dan hari ini meledak lagi kan gitu. Faktanya meledak lagi. Pertanyaannya sampai kapan? Inilah yang krisis ini sulit untuk diprediksi. Jadi ini benar-benar krisis global ya. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan? Sebenarnya orang punya uang saat ini bingung karena akan ada potensi inflasi. Nah, wajar aja inflasi di pendidikan itu kalau Anda sadar itu 15% sendiri. Jadi jangan heran ketika dulu itu miliarder punya uang 1 miliar gitu wis ayem, tapi sekarang 1 miliar biasa. Kan gitu. Karena apa? Karena memang inflasinya terlalu gede, apalagi yang punya nilai punya uang itu sampai puluhan ratusan miliar, khawatir banget. Bank Indonesia hari ini hanya menjamin jaminan keamanan itu hanya 4 miliar. Artinya kamu punya uang 100 miliar, kalau ada apa-apa negara itu hanya menjamin 4 miliar. Nah, ini kan juga bingung banget orang yang punya uang, apalagi maaf ya, orang nggak punya uang tambah bingung kan gitu kan logikanya. Nah, banyak yang tanya saya, investasi apa yang paling tepat? Kalau saya, selama uang itu benar-benar aman, uang itu benar-benar Anda nggak tergesa-gesa mau membelanjakan apa, mau dipakai apa, maka sebenarnya hari ini investasi-investasi yang produktif saya contohkan. Anda beli tempat kos-kosan. Hari ini banyak yang dijual. Di Malang, di Bali, di mana itu banyak yang jual kan gitu kan. Anda beli apartemen yang sangat strategis. Orang banyak ingin jual. Karena mereka apa? Perputarannya biasanya menggunakan uang dari bank. Nah, sekarang ini mau ngasih di mana? Kalau Anda lihat hotel di Bali sekarang. Hotel di Bali itu kamu sewa hitungannya per malam, kamu bisa nginep sampai di sana 2-3 malam. Nah, sampai seperti itu karena memang kondisinya kayak gini. Jadi orang bisa hidup, saya dalam tanda kutip konteks bisnis ya, bisa bertahan aja luar biasa, Mbak. Maka ketika itu bisa Anda ambil yang ketika nilai investasinya itu yang namanya rumah dan tanah itu balik aja, pulih aja, dia sudah langsung dapat profit tinggi kan karena dijual murah sekarang.
Belum lagi dari kalau Anda tahu di Malang, di mana tempat-tempat kos-kosan itu pasti akan penuh. Ini yang sebenarnya harus dipikirkan oleh investor, termasuk saya ini berpikir banter gitu untuk bisa melakukan kegiatan investasi seperti itu. Jangan saat ini ketika yang dipakai untuk kepentingan konsumtif itu dilepaskan. Saya itu sudah sejak mulai 2018 sudah asetnya yang konsumtif sudah tak jualin semua, sudah mulai melakukan pelarian kegiatan investasi gitu. Apa adanya dulu lah, dan sekarang terbukti banget. Mobil aja second sekarang turunnya 25-30%. Saya udah jual sejak 2018 sudah saya lepas semua. Gitu. Jadi sekarang punya mobil ya secukupnya aja. Itu sudah tak diversifikasi ke investasi lain, karena saya udah melihat gitu loh, sudah melihat bahwa resesi itu pasti akan terjadi. Dan sekarang ini terbukti platform resesi hanya beberapa bulan lagi, dan itu sudah tampak di mata. Oke, terima kasih. Wah, keren sekali ya pemaparan dari Bapak Rafiq ini. Dan ini sudah mulai sesi terakhir. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah sangat berterima kasih sekali kepada Bapak, dan semoga kami semua bisa mengaplikasikan ilmu dari Bapak. Ya, amin, amin. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.